Ramadanku rindu untuk bertemu. Siapkan hatiku, juga hatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu lagi bersama Bu Ayu Wiranti. Hari ini Bu Ayu mau kisah apa lagi ya? Hari ini Bu Ayu akan berkisah tentang Nabi Nuh. Tentang Nabi Nuh. Ada kisahnya di Quran surat Nuh. Nabi Nuh diutus Allah untuk menyeru kepada kaumnya. Ya, seperti dalam Quran surat An-Nuh ya. Nabi Nuh berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku ini adalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada Allah, maka sembahlah Allah. Sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku." Kemudian Nabi Nuh menyeru kepada kaumnya di pagi dan siang hari. Namun apa yang terjadi anak-anak? Kaumnya benar-benar durhaka. Mereka tidak mau mendengarkan seruan dari Nabi Nuh. Nah, kemudian apa yang terjadi? Berapa lamakah Nabi Nuh berdakwah? Nabi Nuh berdakwah selama 300 tahun. Selama 300 tahun, luar biasa perjuangan pengorbanan Nabi Nuh dalam menyeru kaumnya untuk menyembah Allah. Tapi kaumnya sangat durhaka dan pengikutnya cuma sedikit. Pengikut Nabi Nuh sangat sedikit. Dan akhirnya ketika Allah menurunkan azab, apa azab? Hukuman kepada kaum Nabi Nuh yang durhaka, yaitu menurunkan banjir besar. Nabi Nuh pun berdoa dalam Quran surat An-Nuh. Apa doanya? Ketika dia dicaci oleh kaumnya, Nabi Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya. Mereka melakukan tipu daya yang sangat besar dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat dan jangan pula Suwa, Yakus, Ya'uk dan Nasr. Dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak orang. Dan janganlah engkau tambahkan ya Allah bagi orang-orang zalim itu selain kesesatan. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Mereka tidak mendapat penolong selain Allah." Nabi Nuh berdoa, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Tidak seorang pun. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur." Ada kisahnya. Ketika Nabi Nuh berdoa, jangan tinggalkan seorang pun di antara mereka. Karena jika mereka melahirkan anak, mereka akan melahirkan anak-anak yang kafir juga. Ada satu kisahnya, seorang wanita kafir di zaman Nabi Nuh, ketika banjir bandang tiba, dia kemudian langsung berlari mencari bayinya. Di mana bayiku? Di mana bayiku? Dia begitu mengambil bayinya, digendong bayinya, dia kemudian berlari. Terus berlari ke tempat yang tinggi, banjir mengikutinya. Dia lari sampai ke atas gunung, banjir terus mengikutinya hingga kemudian dia naik ke atas gunung yang paling tinggi. Dia mengangkat bayinya ke atas begini dan air banjir terus naik ke atas badannya, terus sampai ke atas hingga bayinya pun tenggelam. Tak seorang pun dari mereka tersisa. Bahkan kata Nabi Nuh dalam doanya, jika mereka melahirkan anak, anaknya pun juga akan menjadi kafir, sehingga bayi itu pun juga tenggelam di tengah banjir. Begitulah anak-anak, kesabaran dari kisah Nabi Nuh 300 tahun dalam berdakwah. Bu Ayu, kok dia berdakwah sampai 300 tahun?
Memangnya umurnya Nabi Nuh berapa? Umurnya Nabi Nuh 950 tahun. Ya, kaum Nabi Nuh adalah kaum yang usianya panjang sampai ratusan tahun. Sehingga pernah ada kisah seorang wanita di zaman Nabi Nuh yang dia duduk di pinggir kuburan sambil menangis. Nabi Nuh mendatangi, "Wahai ibu, mengapa engkau menangis?" "Wahai Nabi Nuh, aku menangisi anakku yang sudah meninggal di usia yang sangat muda." Nabi Nuh bertanya, "Wahai ibu, berapa usia anakmu?" "Anakku meninggal di usia 300 tahun, Nabi. Anakku meninggal di usia 300 tahun." Kata Nabi Nuh, "Wahai ibu, apakah kamu tahu ada kaum yang usianya tidak lebih dari 60 tahun?" "Hah? Benarkah ada kaum yang usianya tidak lebih dari 60 tahun?" "Ya, benar." "Kemudian apa yang dilakukan kaum itu? Apakah mereka terus beribadah kepada Allah atau banyak maksiat?" Nabi Nuh berkata, kaum itu banyak melakukan maksiat, bahkan mereka berlomba-lomba mengejar dunia, mereka berlomba-lomba membangun rumah yang bagus, padahal mereka akan meninggalkan ratusan tahun kemudian. Kemudian wanita itu berkata, kalau misalnya aku tinggal di kaum itu, aku akan membangun rumah di depan kuburan, kemudian akan aku gunakan usiaku untuk terus sujud kepada Allah. Nah, itulah kisah dari Nabi Nuh yang usianya panjang sampai ratusan tahun. Kalau usia kita paling usianya sampai 60-70 tahun. Seharusnya kita gunakan usia kita yang tidak sampai ratusan tahun itu untuk terus beribadah, bersujud, beribadah kepada Allah, ya anak-anak ya. Jadi bersabarlah berpuasa, bersabarlah ketika sholat, bersabarlah ketika belajar Quran, bersabarlah ketika mengaji, karena umur kita hanya puluhan tahun. Jadi kita gunakan bersungguh-sungguh untuk hidup yang abadi di akhirat. Oke, seperti itu kisah dari Bu Ayu Wiranti. Terima kasih sudah menyimak dengan baik dan sampai terakhir. Silakan berpuasa dan bersabar menunggu sampai berbuka. Bu Ayu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.